Di sebuah kota kecil, ada seorang pengusaha kaya dan sukses. Sebenarnya, dia tidak ingin berbagi tentang kisah kesuksesannya kepada orang lain. Tapi karena semua orang meminta dia supaya memberikan tips kepada orang lain bagaimana caranya dia sukses, akhirnya dia mau mengadakan sebuah seminar, dan di seminar itulah dia akan bercerita bagaimana caranya dia sukses. Waktu yang sudah ditentukan, banyak sekali sudah yang datang. Ribuan orang yang berkumpul, bahkan mungkin ada sekitar 1000-an orang. Mereka berkumpul dalam satu ruangan. Semua orang kelihatan antusias untuk mendengarkan bagaimana caranya supaya pengusaha tadi itu bisa sukses. Mereka ingin belajar dari pengusaha itu. Panggung sudah disiapkan, mimbar sudah rapi. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu datang juga. Sang pengusaha pun naik ke atas panggung dengan membawa palu kecil. Dia berkata kepada panitia, "Tolong ambilkan batu saya yang saya bawa dari rumah di belakang panggung." Panitia pun mengangkat batu yang sebesar kepala manusia. Batu tersebut diletakkan di atas mimbar. Kemudian pengusaha tersebut mulai memukul batu tersebut dengan palu kecil itu. Tanpa bicara, dia terus memukul batu tersebut. Tok, tok, tok. Semua orang heran, bahkan saling berpandangan. Tok, tok. Mereka bertanya dalam hati, kapan dia mulai bicara? 15 menit berlalu, dia terus memukul batu tersebut dengan palunya. Orang-orang mulai gelisah, bahkan ada yang mulai cemberut, dan bahkan mulai ada yang meninggalkan seminar tersebut. Dia terus memukul batu tersebut. 30 menit berlalu, dia terus memukul batu tersebut. Tok, tok, tok. Orang-orang sudah mulai bosan, bahkan kursi yang tadinya penuh, itu udah banyak kursi-kursi yang mulai kosong karena ditinggalkan orang. Mereka berkata, tidak ada gunanya kita berada di sini. Hanya melihat dia memukul batu tersebut. 1 jam berlalu. Orang-orang yang tadinya 1000 orang, itu tinggal setengah yang ada dalam ruangan. Tok, 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 tok. Dia terus memukul batu tersebut secara konsisten, tanpa bosan, dan tidak pernah berbicara. 2 jam berlalu. Di dalam ruangan, yang tadinya ada sekitar 1000 orang, tinggal ada sekitar 20 orang. Dia terus memukul batu tersebut. Tok, tok, tok. Dan akhirnya selama 2 jam, tiba-tiba prek, batu itu pecah. Semua orang yang tinggal, yang sekitar 20 orang tadi dalam ruangan itu, terdiam. Mereka tidak mengerti apa maksud sang pengusaha tadi. Akhirnya pengusaha mengambil mic dan kemudian berbicara. Kenapa saya bisa sukses? Karena saya konsisten. Kalau Anda mau sukses seperti saya, Anda harus konsisten dengan apa yang Anda lakukan. Tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli berapa banyak orang yang akan meninggalkanmu. Tidak peduli seberapa lelahnya dirimu. Kalau kamu mau sukses, kamu harus konsisten. Dia bertanya lagi kepada orang yang hanya sekitar 20-an orang dalam ruangan tersebut. Tadi saya memukul batu tersebut ada sekitar 1000 kali. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di pukulan keberapa saya bisa menghancurkan batu tersebut? Secara kompak mereka menjawab, di pukulan ke-1000, Pak. Dia tersenyum dan mengatakan, tidak. Yang menghancurkan batu tersebut adalah pukulan pertama sampai ke pukulan ke-1000. Teman-temanku semua, dari cerita tadi kita paham bahwa memiliki visi dan mimpi yang besar adalah sesuatu hal yang wajib dan perlu. Semua orang akan gampang bila punya visi dan mimpi. Tapi tidak semua orang bisa bertahan secara konsisten terhadap visi dan mimpi itu. Banyak orang yang cuma semangat di awal. Setelah itu, dia berhenti karena tidak konsisten. Konsisten butuh komitmen dan kesabaran. Konsisten butuh keberanian. Konsisten adalah kunci. Kalau kita tidak konsisten, seberapa hebat pun kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Jika sesuatu Anda anggap serius, maka konsistenlah. Karena orang yang bijak adalah orang yang akan merasa malu jika tindakannya tidak lebih besar daripada ucapannya. Konsisten itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mulai saja dulu. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang mudah. Terus menerus secara konsisten. Siapkan dirimu untuk menikmati setiap tanjakan yang akan Anda lalui. Nikmati perjalananmu. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Nikmati setiap lantunan masalah, hambatan, dan rintangan yang akan Anda hadapi. Karena hakikat dari konsisten adalah Anda harus sampai ke tujuan. Tidak peduli seberapa berat dan seberapa terjal perjalanan yang akan kamu lalui. B.J. Habibie pernah berkata, apabila kamu memutuskan untuk menekuni suatu bidang,
maka konsistenlah. Karena itu adalah kunci keberhasilan sebenarnya. Tuliskan apa yang menjadi goalsmu. Jangan terlalu banyak mikir dan jangan terlalu peduli dengan ocehan orang. Terlalu banyak mikir akan membuat kamu susah untuk melangkah. Ketika target sudah dibuat, maka lakukanlah dan kerjakanlah target itu secara konsisten. Karena konsistensilah sehingga tetesan air bisa menghancurkan batu karang. Terima kasih.